Selamat malam, perkenalkan nama saya Kastrofian Parlutan Tampu Bolon. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Saat ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 hingga ke-15, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, sesuai perkenalan tadi, nama saya Kastrofian Parlutan Tampu Bolon dengan NIM 23030413. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pertemuan 9 hingga ke-15 mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Baik, mari kita mulai materi kita dari materi pertemuan 9 dengan judul materinya Penciptaan Nilai Barang dan Jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa pertama yaitu untuk pertumbuhan bisnis. Menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kedua, kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Untuk yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa, pertama ada analisis kebutuhan pasar, yang kedua ada inovasi produk dan jasa, yang ketiga pengiriman yang efisien. Analisis kebutuhan pasar, yaitu memahami kebutuhan pasar, akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Inovasi produk dan jasa, yaitu mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketiga, pengiriman yang efisien, memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai, pertama ada otomatisasi, kedua ada peningkatan kualitas, ketiga ada konektivitas. Untuk otomatisasi yaitu teknologi yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurai biaya dan meningkatkan efisiensi. Kedua, peningkatan kualitas, yaitu dengan teknologi, kualitas produk dan jasa yang ditingkatkan, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Ketiga, konektivitas, yaitu teknologi yang menghubungkan pelanggan dengan barang dan jasa secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Adapun pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai. Pertama, penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui pasar. Kedua, tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan oleh pelanggan. Ketiga, market share. Meningkatnya pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Adapun studi kasus penciptaan nilai yang sukses. Pertama ada Apple Inc. atau perusahaan Apple. Apple menciptakan nilai melalui inovasi produk yang revolusioner seperti iPhone dan MacBook yang memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggannya. Ada Tesla yang menciptakan nilai melalui pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan. Ada juga Netflix. Netflix menciptakan nilai melalui platform streaming yang menghadirkan konten hiburan berkualitas tinggi dengan kemudahan akses bagi penggunanya. Kesimpulan dan rekomendasi untuk materi 9. Penciptaan nilai dalam bisnis sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi, dan strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam menciptakan nilai yang berkualitas. Studi kasus dari perusahaan-perusahaan terkenal menunjukkan betapa pentingnya fokus pada pelanggan dan inovasi. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi perusahaan yang untuk selalu melakukan riset pasar yang mendalam, menjaga pengalaman pelanggan yang unggul, dan berinovasi secara terus-menerus dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Sekian untuk materi 9, kita lanjut materi 10. Baik, kita lanjut di materi pertemuan 10 dengan judul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, dan sikap cara berpikir.
Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah, yang memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan menjadi perilaku yang bermoral ataupun tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas, yang merupakan sistem dari nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama, meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Dan yang terakhir, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang tidak bertindak tidak etis. Apa saja faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis? Pertama ada mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan. Kedua ada tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ketiga ada pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Keempat yaitu pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berasal dari kata responsibility, terdiri dari dua kata yaitu response yaitu tanggapan dan ability yaitu kemampuan. Jadi, pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Adapun jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Pertama, tanggung jawab ekonomi. Contoh pertamanya ada tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Contoh kedua, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Contoh ketiga, tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Tanggung jawab dalam hukum, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR, yaitu adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Baik, sekian untuk materi pertemuan 10, kita akan lanjut di materi pertemuan 11. Baik, kembali lagi kita di materi pertemuan 11 dengan judul Manajemen Perusahaan. Adapun fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading atau directing, dan controlling. Planning atau perencanaan itu adalah suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan-tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaannya adalah 1. Menetapkan tujuan. 2. Analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. 3. Menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. 4. Evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Yang terakhir adalah controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi
Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arahan dari organisasi? Peran manajerial. Pertama ada peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai perwakilan perusahaan. Leader, yaitu manajer, berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Liaison, yaitu peran manajer dalam hubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Kedua ada peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Peran informasi meliputi yang pertama yaitu ada monitor, yaitu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta. Kedua ada disseminator, yaitu manajer berperan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga adalah spokesperson, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara organisasi atau perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan organisasi. Yang ketiga ada peran pengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran pengambil keputusan itu meliputi pertama entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. Kedua adalah disturbance handler, yaitu manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. Yang ketiga adalah resource allocator, yaitu manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Baik, sekian untuk materi di pertemuan 11, kita akan lanjut di materi pertemuan 12. Baik, kita kembali di pertemuan 12 dengan judul materi fungsi perencanaan atau planning. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan atau planning itu adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan dalam serangkaian rumusan rencana kegiatan tersebut. Adapun visi dan misi. Visi dan misi. Pertama ada visi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan mendatang. Adapun misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita masuki? Perencanaan dimulai dengan menjawab pertanyaan dasar yaitu 5W1H. What? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan? Dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Why? Mengapa hal itu yang menjadi tujuan dan bukan yang lain? Harus bisa menjelaskan alasan disertai analisisnya. Where? Di mana program atau kegiatan itu dilakukan? Harus mampu menjelaskan alasan mengapa program atau kegiatan itu dilakukan di lokasi tertentu dan bukan di lokasi lainnya. When? Kapan akan dilakukan? Harus bisa dengan tepat menentukan jadwal kegiatan atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Who? Siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaannya? Siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program tersebut? Mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan, bukan orang lain? Mengapa orang-orang itu yang menjadi kelompok sasaran atau penerima manfaat? How? Bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan? Ada 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Pertama itu ada proses, kedua ada fungsi manajemen, ketiga ada pengambilan keputusan. Proses perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kedua, fungsi manajemen perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Ketiga itu adalah pengambilan keputusan perencanaan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang akan diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari.
Persyaratan perencanaan atau planning requirement. Pertama adalah faktual dan realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Kedua, logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Tiga, fleksibel. Mampu beradaptasi dengan perusahaan di masa yang akan datang, dan tidak mengubah planning sebelumnya. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan dan ingin dicapai oleh organisasi. Yang terakhir adalah komprehensif, menyeluruh dan mengakomodasikan aspek-aspek yang terkait, langsung maupun tidak langsung, terhadap perusahaan. Perencanaan tidak hanya terkait dengan bagian yang kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Baik, sekian materi untuk pertemuan 12, kita akan lanjut di materi pertemuan 13. Baik, kembali lagi kita di materi pertemuan 13 dengan judul fungsi perorganisasian. Fungsi, desain, dan struktur organisasional. Fungsi organisasional, yaitu fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja atau workload menjadi tugas-tugas atau task yang secara logis dan dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah departementalisasi. Tahap kedua adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Ketiga, pengembangan hierarki organisasi. Mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Keempat, pengisian jabatan. Setelah terbentuk, tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima adalah pengkoordinasian. Tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian, di mana mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang ada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukannya terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Pertama adalah lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Kedua, strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Pertama adalah lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Kedua adalah strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikannya strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi tersebut. Keempat ada teknologi. Semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Yang keempat dan terakhir, sumber manusia atau sumber daya manusia.
Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi, dan semakin tinggi diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Sekian untuk materi di pertemuan 13, kita akan lanjut di materi pertemuan 14. Baik, kembali lagi di materi pertemuan 14 dengan judul Fungsi Kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Definisi tersebut menyeratkan berbagai hal yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Sumber-sumber kekuasaan. Pertama dari reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kedua adalah coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Ketiga adalah legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah. Expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Terakhir yaitu referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok orang tersebut. Memotivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Menurut Robbins dan Coulter, memberikan definisi motivasi sebagai kemauan yang ditunjukkan seorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, di mana kemauan tersebut turut dikondisikan oleh dapat atau tidak dapat dipenuhi kebutuhan individu tersebut melalui usaha yang ia lakukan. Adapun unsur-unsur yang membentuk motivasi, pertama adalah upaya, menunjukkan ukuran dari intensitas dari dorongan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, tujuan organisasional. Kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasional. Ketiga, ada kebutuhan. Menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Baik, sekian untuk materi pertemuan 14. Kita akan lanjut di materi terakhir, yaitu materi pertemuan 15. Baik, kembali lagi kita di materi terakhir pertemuan 15 dengan judul Teknologi Digital dalam Komunikasi beserta Manfaatnya. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan teknologi komunikasi digital merupakan teknologi yang menggunakan basis sinyal elektrik komputer, di mana sinyal ini bersifat terputus-putus dan memakai sistem bilangan biner. Bilangan biner inilah yang akan membentuk kode digital itu sendiri. Kode-kode digital ini kemudian diolah oleh komputer. Misalnya gambar yang diambil dengan menggunakan kamera video dan telah mengalami perubahan dari bentuk gelombang cahaya menjadi bentuk digital atau berupa piksel. Perbedaan teknologi digital dan analog. Perbedaan teknologi digital tentu telah mengubah banyak hal yang tadinya berupa analog dan hanya memiliki penggunaan terbatas menjadi yang tidak terbatas saat ini. Teknologi analog adalah alat sederhana yang menggunakan program tertentu dengan pengaturan minim yang sudah tersedia, seperti yang bisa ditemukan dalam komputer analog. Komputer analog adalah alat ukur yang umumnya digunakan pada berbagai mesin untuk memberikan sebuah informasi dan kendali yang bersifat otomatis. Teknologi analog sendiri memiliki kelemahan, di mana teknologi ini tidak mampu melakukan pengukuran dengan teliti dan akan memerlukan waktu yang sangat panjang proses informasi.
Contohnya, telepon biasa atau analog yang belum menggunakan sistem digital atau internet. Teknologi analog ini bisa dikategorikan sebagai teknologi peralihan dari teknologi mekanis ke teknologi digital. Sedangkan teknologi mekanis merupakan teknologi yang mengutamakan berbagai sistem mekanis atau manual. Secara garis besarnya, perkembangan teknologi digital bisa dibedakan menjadi tiga yakni. Pertama, di tahun 1940 dimulai dengan lahirnya komputer. Yang kedua, tahun 1989 menjadi tahun kelahiran internet atau disebut dengan World Wide Web atau disingkat dengan WWW. Yang ketiga, tahun 1997 menjadi tahun lahirnya media sosial dan hal ini dilanjutkan dengan maraknya penggunaan teknologi tersebut dari tahun 2000-an hingga sekarang saat ini. Teknologi digital adalah teknologi yang muncul pada akhir tahun 70-an dan hal ini sekaligus menjadi tanda lahirnya revolusi teknologi itu sendiri. Istilah digital ini adalah antonim dari istilah analog yang sudah populer di kalangan masyarakat luas sejak lama. Jenis-jenis teknologi digital. Teknologi digital kini makin banyak hadir di setiap kebutuhan umat manusia. Teknologi digital tersebut muncul sebagai respons dari kebutuhan manusia di berbagai sektor. Maka dari itu, memahami contoh teknologi digital akan lebih mudah jika didasarkan pada jenis-jenisnya. Adapun pembagian dari jenis dan contoh teknologi digital tersebut sebagai berikut. Nomor 1, teknologi komunikasi digital. Jenis teknologi digital yang satu ini hingga kini paling banyak digunakan manusia, sebab manusia merupakan makhluk yang sosial dan yang tidak terlepas dari kebutuhan interaksinya terhadap sesama manusia. Maka itu, jenis teknologi yang satu ini juga mengalami perkembangan serta inovasi cepat. Contoh teknologi digitalnya yaitu dari smartphone, televisi pintar, tablet, laptop, radio, dan lain sebagainya. 2. Teknologi industri digital. Selain di bidang komunikasi, jenis dari teknologi digital yang selanjutnya yakni di bidang industri. Meski tak sebanyak di bidang komunikasi, teknologi digital industri kini juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan penggunanya tak terbantahkan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta berkuantitas tinggi. Contoh saat ini yaitu Big Data, Artificial Intelligence atau bisa disebut AI, Cloud Computing, dan sebagainya. 3. Teknologi ekonomi digital. Tak hanya di bidang komunikasi dan industri, teknologi digital juga merambah di bidang ekonomi. Kini makin banyak transaksi yang lebih mudah antara sesama pengguna teknologi tersebut. Contohnya adalah dompet digital atau e-wallet, aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay, dan Dana, dan lainnya, mesin edisi, dan juga sebagainya. Keempat, teknologi edukasi digital. Teknologi digital juga turut membawa perubahan mendasar di bidang edukasi. Teknologi digital memungkinkan para siswa serta tenaga pendidik dapat berinteraksi secara lebih efisien dan efektif. Tak heran, kini banyak dikembangkan berbagai produk dari teknologi digital untuk mempermudah interaksi tersebut. Contohnya yaitu aplikasi pendidikan berbasis digital, hingga aplikasi pertemuan, dan sebagainya. Berikut dampak penggunaan teknologi digital. Dampak positif penggunaan teknologi digital, pertama, lebih mudah memperoleh informasi dalam jangka waktu yang singkat. Kedua, memudahkan dalam mengirim data. Ketiga, sebagai media komunikasi untuk jangkauan yang luas. Keempat, sebagai sumber penghasilan. Ya, adapun dampak negatif dari penggunaan teknologi digital, salah satunya adalah penipuan dan pemalsuan data. Selain berbagai jenis teknologi yang ada, teknologi digital juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain sebagai berikut. Pertama, lebih efisien. Kedua, memungkinkan menyimpan data dengan mudah. Ketiga, memunculkan inovasi di bidang komunikasi. Baik, sekian untuk materi pertemuan 15. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam berbicara, kekurangan kata, ataupun penyampaian yang salah. Saya Kasrofian Parlutan Tapubulon dengan NIM 230304133 pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan like-nya dan komen untuk kemajuan video ini. Terima kasih.